pembelajaran Ibu di hari ini ya. Semangat? Semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan. Si Alfi, pimpin doanya, Mak. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Boleh sekretaris awak, silakan awak. Ibu yang tidak masuk hari ini, Hadiras dan Farah sakit, Kristina Alfa, Konita ikut lomba baca puisi. Apa tadi Hadiras apa? Hadiras dan Farah sakit. Hadiras bentar. Hadiras sakit. Oke, terus sama si Farah ya? Ya, Oke, Farah. Terus Kristina kemana? Alfa, Kristina Alfa. Siapa lagi? dan Konita. Oh, Konita. Kemana Konita? Ikut lomba baca puisi. Oh, lomba baca puisi. Alhamdulillah ya. Konita mewakili sekolah kita. Kita doakan semoga Konita bisa menang dan membawa nama baik sekolah kita. Oke. Nah selanjutnya setelah tadi sudah doa, terus absen. Sebelum memulai, Ibu mau kita yel-yel dulu. Seperti biasa nih, kan? Yel-yel Ibu. Kalau Ibu bilangnya gini, kelas seni budayanya Bu Dita, terus kalian jawabannya berseni itu asyik, gitu ya? Paham? Oke, kita mulai. Kelas seni budayanya Bu Dita. Berseni itu asyik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Apa sih yang kalian ketahui tentang pola lantai? Pola lantai adalah sebuah pola yang membantu membentuk sebuah tarian. Pola lantai terdiri dari dua jenis, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai melengkung. Pola lantai garis lurus terdiri dari pola lantai horizontal dan vertikal, sedangkan untuk yang melengkung itu ada namanya lingkaran. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Adalah materi kita di minggu yang lalu. Nah, sedangkan untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang menampilkan tari tradisi. Benar tadi Saskia juga sudah menyampaikan apa itu pola lantai. Pola lantai itu terbagi menjadi berapa tadi? Menjadi dua. Ada garis lurus dan garis melengkung. Nah, garis lurus juga dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang namanya horizontal, ada yang namanya vertikal. Nah, kalau horizontal itu biasanya artinya adalah hubungan antara kita manusia dengan manusia yang lainnya atau dengan teman misalnya. Yang tadi Ina menyebutkan tentang tari langkah hidup serong sama tari gentayangan. Yang tadi itulah nantinya yang akan kita tonton, yang akan kita lihat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti kalian itu dapat menjelaskan apa sih arti dari tari tradisional. Terus kalian dapat menganalisis, kalian dapat melihat keunikan-keunikan yang ada di dalam tarian tersebut. Ya, nanti kalian kerjanya secara berkelompok, analisis tuh apa-apa aja sih yang ada di dalam tarian itu. Bisa dari bajunya, gerakannya, musiknya, segala macam yang ada di dalamnya, ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian ringkas dulu berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan boleh kalian dibuka HP-nya, itu sudah kirim link itu, link ringkasnya di HP kalian, silakan dibuka. Nah, di pembelajaran ini, sebelum menampilkan pembelajaran itu nanti gini, ada penilaian-penilaiannya. Yang pertama itu pasti ada penilaian sikap moral kalian. Ketika kalian bekerja sama, apakah kalian bisa menerima pendapat temannya? Misalnya si Irfan dengan Konita. Oh, si Irfan bilangnya ini harus kayak gini, Konita bilangnya enggak boleh gini. Nah, jadi dalam kita mengerjakan tugas, berdiskusi itu nggak boleh kita berkelahi, tapi kita cari jalan tengahnya bagaimana yang bagus, gitu ya.
Terus jujur, itu juga sebagai penilaian hidup. Nah, penilaian sikap lainnya adalah disiplin, selesai tepat waktu. Nah, selain itu ada juga penilaian keterampilan. Nanti setelah ibu menayangkan video, kalian itu membuat kesimpulannya dengan cara membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Tahu ya? Nah, membuat dengan mind mapping. Setelah itu hasilnya nanti kalian presentasikan ke depan. Terus teman-temannya yang masih boleh menanggapi hasil presentasi temannya. Oke? Nah, sekarang ibu bagikan dulu ini LKPD-nya. Kelompok ya. Ini untuk satu kelompok satu ya. Ya. Oke, nanti diskusikan ya. Nah, di situ ada petunjuknya itu apa-apa aja nanti yang harus kalian lakukan. Amati tari langkah bujur serong dan jentai. Selanjutnya buat pengamatan berkaitan dengan sejarah, fungsi, tata rias di sana bersama kelompok kalian dengan teknik mind mapping. Dan yang ketiga, presentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, oke. Rizka, bangun. Kenapa? Ngantuk. Bangun Rizka. Ayo kerja dulu. Kerjakan. Kerjakan dulu. Ikutin petunjuknya di sini apa aja ya. Kerjakan, dilanjutkan. Oh, Ari, apa sih yang Ari amati di situ tadi? Silakan ditulis. Maria, Rizka, kita sama si Dimas, silakan ditulis satu-satu ya. Nanti dirembukin. Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. 5 menit bisa ya, selesai? Oke, 5 menit bisa dong. Bisa ya Ria? Bisa. Alhamdulillah. Silakan Nak, sekarang dikerjakan. Silakan. Berarti setelah ini sambil kerja nanti kalau yang sudah selesai panggil lagi ke depan ya. Sedangkan kelompoknya si Irfan, Ola dan kawan-kawan itu tangan dulu dong. Tari tradisional adalah tari yang berkembang turun-temurun di lingkungan masyarakat. Adapun unsur pendukung tari yaitu pola rantai, busana, properti, dan musik. Contoh tari tradisional yang pertama yaitu tari jepit langkah bujur serong. Tari jepit langkah bujur serong memiliki pola rantai lurus. Kostumnya ada dua, yang perempuan menggunakan baju kurung dan kain surat pisau, sedangkan yang laki-lakinya menggunakan baju dua kerana dan sarung kain surat pisau. Kemudian ada yang ditanyakan? Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Adakah teman-temannya yang mau menanggapi atau bertanya berkaitan dengan hasil yang disampaikan oleh kelompok 1? Izinkan saya menjawab. Menurut kelompok kami, tari jepin langkah bujur serong memiliki makna tentang perjalanan mencari nafkah, tetapi tidak selalu lurus jalannya. Seperti ada naik turunnya atau berkelok-kelok, makanya diberi nama bujur serong. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Ari, paham? Iya paham. Terima kasih untuk kelompoknya. Orang tepuk tangan dulu dong. Ibu menambahkan benar yang disampaikan oleh si Irfan. Apa itu tentang tari langkah bujur serong? Adalah satu tarian tradisional, ya, tarian tradisional termasuk tarian tradisional yang udah ada sejak zaman dahulu dan dia diwariskan secara turun-temurun di dalam lingkungan masyarakat, terutama kita di sini di masyarakat Kota Pontianak. Nah, arti dari si bujur serong itu tadi benar, dia itu mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan seseorang mencari nafkah. Karena kita mencari nafkah itu kan tidak selamanya kita lurus aja, pasti kita menemui yang namanya masalah, ya kan?
cobaan. Nah, diaplikasikanlah di dalam suatu gerakan tarian yang diberi nama tari langkah bujur serong. Ketika bujur berarti tentu saja ketika kita serong ada halangan rintangan dalam mencari nafkah, begitu ya. Paham semuanya? Oke, silakan duduk kelompoknya Irfan. Tepuk tangan lagi dong, biar semangat. Nah, kalau sudah paham, selanjutnya biar kita nggak tegang-tegang ya, kita refresh dulu nih. Kita santai-santai dulu. Ibu mau kasih kalian ice breaking dulu nih. Ingat ya. Ya. Badannya goyang-goyang dong. Oke, nah pelajaran kita sudah selesai. Ibu sudah mendapatkan jawaban. Ternyata alhamdulillah kalian itu sudah paham semuanya tentang materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu ibu minta kalian untuk mempelajari kembali tarian yang sudah ibu tampilkan. Karena untuk di pertemuan berikutnya kalian akan belajar memperagakan atau kita akan menarikan ya tari langkah bujur serong dan tari apa namanya tadi? Tari pinggan. Iya, tari pinggan. Nah, tari pinggan itu tadi diambil dari si piring. Propertinya namanya pinggan. Ya. Tolong dipelajari lagi nanti di rumah. Terus ibu juga sudah mengirim link untuk kalian mengerjakan soal berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, sekali lagi untuk hari ini kesimpulannya adalah tari tradisional itu merupakan tarian yang sudah ada sejak zaman dahulu terus diturunkan oleh nenek moyang kita ya di lingkungan masyarakat. Nah, contoh-contohnya tadi itu ada dua. Yang pertama tari jepin langkah bujur serong, terus yang kedua tari pinggan. Ya, tari pinggan. Dan sebenarnya masih banyak ya nak tari-tari yang lainnya. Hanya saja itu menyampaikan dua dan itu termasuk dalam tarian yang memang berasal dari daerah kita, dari Kalimantan Barat. Karena itu ingin kalian itu lebih menghargai, lebih mencintai apa itu tari tradisional, bukan hanya paham tentang yang namanya hip-hop, street dance, modern dance ya. Nah ini nak, ibu nanti kita ngomong juga sama kalian. Di sini ada refleksi di mana kalian nanti menilai bagaimana ibu mengajar di dalam kelas ini. Satu, yang pertama ini ada guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran tepat dengan waktu. Guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Nah ini semua nanti silakan kalian isi ya. Nanti ada tunjuknya di buku. Kalian isi itu kalian pilih saja ya. Nah sebelum akhir pembelajaran seperti biasa, ibu boleh minta tolong ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Baik bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alki. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai bertemu minggu depan di kelas seni budayanya Bu Tita.